Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatikal lati adrikna. Apa perbedaannya suluknya orang-orang awam atau orang-orang umum dengan suluknya orang-orang yang khusus? Jadi sebelum kita lanjut, ada kalanya kita fahami dulu tentang suluk. Suluk itu adalah perjalanan spiritual untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal. Setiap perjalanan-perjalanan seseorang tentu berbeda. Apa perbedaan suluknya orang-orang pada umumnya dengan suluknya orang-orang yang khusus? Di situ tentunya berbeda, bukan daripada tata cara kaifiatnya, bukan di situ dilihatnya. Bisa saja di dalam satu cara, di dalam satu kaifiat, perbedaan di antara keduanya, antara langit dan bumi. Begitu juga dengan mendirikan sholat. Ada yang mendirikan sholat secara lahiriah, berdua, bersama, di tempat yang sama, imam yang sama misalnya, tapi perbedaan antaranya langit dan bumi. Begitu juga dengan suluk, bukan dari adab-adabnya saja, bukan daripada kaifiatnya saja, tata caranya bukan, tapi dari apanya? Yang pertama dilihat dari kefahaman orang tersebut di dalam memahami perjalanannya. Jadi seperti ini. Suluk orang-orang pada umumnya, orang awam pada umumnya, suluknya itu untuk mencari Allah. Suluknya untuk mencari Allah. Pertama kali dengan jalur thariqah muktabaroh ataupun thariqah tertentu, tirakat-tirakat tertentu, baik itu dengan cara apa saja, baik itu ikut dengan cara Rasulullah ataupun tidak dengan cara Rasulullah. Nah, orang-orang itu baru ingin mencari Allah Ta'ala, baru ingin mencari Allah. Jadi di dalam suluknya, niatnya itu untuk mencari Allah. Itu orang-orang suluk pada umumnya. Jadi ketika dia bersuluk, dia berkhalwat di dalam ajaran daripada mursyid ruhaniyahnya, dia sama sekali tidak mengetahui tentang zat yang maha suci. Jadi selama ini orang-orang itu salik pada umumnya itu tidak mengetahui tentang keberadaan keliputan maha sucian Allah. Hanya pertamanya ikut-ikutan, kemudian hanya meyakini saja bahwa Allah itu dekat, tapi tidak mampu, tidak mengetahui kedudukannya yang meliputi segala sesuatu dan tidak menyaksikan. Itu orang-orang awam, orang-orang umum, pada umumnya seperti itu. Masuk thariqah, niat suluk dengan cara apa saja untuk mencari Allah Ta'ala, untuk mengenal Allah Ta'ala. Puncaknya nanti orang-orang itu ketika sudah melewati tazkiyatun nafs, di dalam perjalanan tazkiyatun nafs tadi, pembersihan jiwa, maka diberikanlah ilham-ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun diberitahu isyarat-isyarat oleh guru mursyid ruhaninya, sampai dia menemukan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci. Jadi seperti itu. Ini pada umumnya. Puncaknya nanti musyahadah, menyaksikan Allah Ta'ala. Itu bagi orang am. Sementara orang-orang yang suluk, orang-orang khusus yang bersuluk, misalnya berkholwat dia, kemudian
misalnya dia mengurung diri di kamar, ataupun pergi tempat sepi, ataupun pergi ke sungai, atau pergi berkhalwat di gunung. Orang-orang itu, orang-orang khusus itu, bukan lagi untuk mencari Allah. Bukan lagi untuk mencari Allah. Dan tidak terkesan lagi dengan alam-alam seperti alam mulki, alam malakut. Alam-alam seperti itu tidak terkesan-kesan lagi. Tidak ada niatnya begini, begini, begini. Lantas apa? Apa mereka kerjakan ketika suluk? Ketika dulunya orang-orang khusus itu, sebelum khususkan dulu, orang-orang umum pada umumnya. Nah, ketika dia sudah musyahadah, nah, sementara tadi orang awam ini musyahadah adalah puncak daripada perjalanannya. Nah, kalau perjalanan awal daripada suluknya orang khusus, musyahadah itu awal daripada perjalanannya. Kalau orang umum puncak dari perjalanannya untuk orang umum, tapi kalau orang khusus ini adalah awal daripada perjalanannya. Nah, ketika di dalam awal tadi dan dia berkhalwat di gua misalnya, atau di kamar, atau di bilik dan sebagainya, dia berkhalwatnya itu untuk memesrakan, untuk memusyahadahkan secara terus-menerus, sehingga kemesraan itu tadi dia bisa tenggelam di dalam Allah. Dirinya lenyap, karam, lebur. Leburnya tidak hanya 3 detik bangkit lagi, 5 detik bangkit lagi, seperti kita misalnya, seperti kelemahan kita ini. Nah, mereka mau mempertahankan itu, suluknya seperti itu, mujahadahnya seperti itu. Bukan lagi mujahadah membersihkan jiwanya kemudian dengan niat untuk mencari Allah. Orang-orang khusus ketika bersuluk dia tetap pembersihan jiwa, tetap, tapi bukan lagi untuk niat mencari Allah Ta'ala, karena sudah betul-betul musyahadah, sudah menyaksikan. Nah, suluknya itu untuk bagaimana yang menyaksikan itu, orang-orang khusus itu, yang menyaksikan itu tadi, rasa penyaksiannya itu tadi lebur di dalam rasa Allah, sehingga tidak ada lagi rasa akuan dirinya di situ lenyap. Bukan dia hilang pikiran, hilang ingatan, tidak. Bukan dia langsung tiba-tiba tidak tahu keluarganya, bukan. Itu namanya fana batin atau majzub. Fana zohir namanya, atau majzub. Nah, ini yang dikehendaki adalah fana batin. Bagaimana rasanya itu betul-betul tertuju itu hanya rasa Allah saja. Tidak ada lagi rasa-rasa lain, itu tidak ada lagi. Kekal dengan Allah Ta'ala. Nah, setelah sudah seperti itu, barulah tanazzul orang itu. Kalau sudah seperti itu tadi, kekal dengan Allah Ta'ala, artinya orang itu sudah arif billah, sudah akrab dengan Allah. Nah, bagaimana tadi arif billah tadi tanazzul, sehingga bisa jadi orang yang mahabbatullah. Nah, maka dikatakan awwaluddin ma'rifatullah, akhiruddin mahabbatullah. Akhir daripada agama adalah mahabbatullah. Nah, di sini ini perbedaannya. Pertanyaan daripada saudara kita. Ya, perbedaannya di situ. Kalau kita orang-orang umum, orang-orang awam belum mengetahui akan zat Allah, menyaksikan zat Allah, belum pas daripada syahadatnya secara hakikat, maka di situ kita bersuluk, bertoriko untuk mencari Allah. Jadi sepertinya kita seperti orang-orang awam, zikir itu zikir saja begitu. Zikir la ilaha illallah, baru tahap zikirnya baru ke lataif dibersihkan, pembersihan jiwa, titik-titik tertentu, itu pembersihan semua. Baru di situ level-level zikir kita. Nah, zikir itu bertingkat-tingkat. La ilaha illallah itu saja, itu metodenya berbeda-beda. Kalau orang-orang yang suluknya orang begitu, zikirnya ya pembersihan dulu. Ada titik-titiknya, la ditarik kemana, ilaha kemana, illa Allah kemana, itu pembersihan.
Sampai daripada nanti puncak daripada la ilaha illallah itu, ketika mengatakan la ilaha itu lenyap semua, karam semua sesuatu-sesuatu, pada saat illallah yang ada hanya Allah. Ketika mengatakan yang ada hanya Allah, yang nyata hanya Allah, tidak boleh sadarnya itu kepada selain Allah. Itu orang-orang khos. Jadi ketika mengatakan la ilaha, tidak ada yang nyata, tidak ada sesuatu yang nyata, betul-betul harus betul-betul melenyapkan rasa-rasa atau menyaksikan daripada yang sesuatu itu. Bukan membayangkan hilang, tidak, tapi isbat perasaannya, rasanya itu, rasa sejatinya, kesadarannya itu ketika mengatakan illallah, isbatnya hanya kepada Maha Allah, hanya kepada Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, dan wajib menyaksikan, menyadari secara total. Bukan dia yang menyadari Allah taala, tapi melalui rahasia. Melalui rahasianya. Itu ruh sejati. Ruh sejati itu yang melihat Allah. Bukan mata, bukan ruh sejati. Itulah yang menyaksikan Allah. Jadi begitu, beda-beda la ilaha illallah kita ketika bersuluk. Ya begitu biasanya dulu, awal-awal. Tapi nanti ketika sudah di level khos, la ilaha illallahnya tidak begitu lagi. La ilaha illallahnya tidak begitu lagi. La ilaha illallah betul-betul nafi isbatnya itu, nafikan semua kemakhlukan-kemakhlukan, rasa-rasa makhluk itu, tidak lagi menyaksikan makhluk itu, isbatnya itu hanya kepada Allah. Bukan hilang alam semesta, bukan. Bukan dibayang-bayangkan kita hilang alam semesta, tidak. Tapi sadarnya secara syariat seperti kita yang sadar maha ruang, tapi bukan kita itu, Rasulullah. Sir. Nah, itulah yang maksudnya Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri melalui tajallinya. Allah Ta'ala melihat dirinya di dalam dirinya dengan dirinya. Dengan dirinya itu rahasianya. Dengan rahasianya. Rahasia itu yang menyaksikan maha ruang. Rahasia itu. Nur Muhammad Rasulullah, hakikat Muhammad itu yang menyaksikan maha ruang. Nah, kalau sudah fanafillah betul-betul, hilang betul-betul, total, fanafillah, zat kepada zat. Hakikatnya adalah zat itu sendiri yang menyaksikan akan zatnya. Berarti bukan Rabbul Izzati, mas. Hakikat sudah itu hakikat. Kalau sudah zat itu tidak lain sudah Rabbul Izzati. Tidak perlu dibahas Rabbul Izzati. Yang penting kalau sudah sampai di zat itu sudah tiada lain sudah. Itu semua mengarahnya, isbatnya semua ke Rabbul Izzati itu. Nah, jadi seperti itu. Itulah perbedaannya, saudaraku. Jadi kemungkinan begitu, mudah-mudahan ya, kita bisa memahami secara syariat ya. Secara syariat seolah-olah kita yang memahami, artinya hakikatnya Allah Ta'ala memahamkan kita, memahamkan. Mudah-mudahan bisa paham di dalam pertanyaan ini. Jawabannya yang paling simpel itu tadi, berbeda. Ada perbedaannya. Orang-orang awam baru memulai thariqah, masuk itu untuk mencari Allah. Sementara orang-orang khos, thariqahnya atau suluknya itu sudah bukan lagi untuk mencari Allah. Sama-sama tazkiyatun nafs, sama-sama mungkin duduknya khalwat, sama-sama mungkin duduk tawaruk kiri, sama-sama mungkin zikirnya, sama-sama zikirnya, tapi dia beda levelnya, makomnya beda. Ada makom am, ada makom khos, makomnya khos. Sama-sama zikirnya la ilaha illallah, sama-sama. Ada 3 orang sama-sama zikirnya. Ada la ilaha illallah diucap begitu saja. Nah, ini orang kedua ada la ilaha illallah dengan 7 lataif, dia tarik untuk membersihkan. Orang ketiga misalnya, ada orang ketiga ini mengatakan la ilaha illallah, beda lagi di situ kedudukannya. Dia kedudukannya la ilaha illallah sambil musyahadah kepada af'al. Karena kenapa musyahadah kepada af'al? Karena zikir la ilaha illallah zikir tubuh. Nah, bagaimana zikir tubuh ini dimusyahadahkan betul-betul dikembalikan kepada af'al. Karena tubuh ini tajalli af'al. Nah, di situ.
Ini perbedaannya yang ketiga. Yang orang yang keempat mengucapkan la ilaha illallah juga, tapi la ilaha illallah ini tuh arti maknanya nafi isbat kepada Maha Suci. Menafikan semuanya. La maujud illallah, betul-betul orang itu. Jadi misalnya orang empat tadi, yang satu hanya mengucapkan la ilaha illallah saja seperti biasa, tanpa tahu apa kemana-mana, titiknya kemana, ndak ada. Betul-betul hanya diucap saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikut-ikut saja. Yang kedua, orang itu sudah masuk di dalam titik-titik tertentu, 7 lataif dia bersihkan dengan la ilaha illallah. Nah, kemudian orang yang ketiga beda lagi. Nah, beda lagi makomnya. Nah, jadi orang keempat pun begitu juga. Nah, beda-beda setiap orang. Nah, kalau kita bagi dua tadi, suluknya orang am dengan suluknya orang khos beda. Nah, mungkin seperti itu. Hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.